Bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina memancing pertanyaan publik akan kinerja kepolisian dalam penanganan sebuah kasus. Desakan soal ganti rugi diberikan kepada Peggy hingga pencopotan pimpinan kepolisian pun menyeruak. Lalu akankah polisi mampu mengungkap kasus pembunuhan Vina hingga tuntas? Berikut kita simak laporan khas redaksi. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus saya rela mati. Tim motor tuh nggak bener tahu. Makin kesini badan mereka makin gawat. Kasus pembunuhan Vina menjadi ujian panjang bagi institusi kepolisian. Pembunuhan yang terjadi 8 tahun lalu kembali menyeruak setelah kasus ini diangkat menjadi sebuah film pada 8 Mei. Publik pun mulai membicarakan soal kasus ini termasuk dengan 3 tersangka yang masih buron. Desakan publik yang masif soal kasus Vina membuat polisi bekerja keras mengungkap kasus ini. Hanya selang 13 hari sejak film Vina dirilis, yakni pada 21 Mei, sosok salah satu buron yakni Peggy akhirnya ditangkap di kota Bandung. Saat itu, dalam rilis, polisi menyebut Peggy Setiawan adalah sang buron yang disebut Peggy alias Peron. Peggy yang dihadirkan dalam rilis sempat berteriak dan mengaku tidak bersalah. Kami persilahkan. Nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus saya rela mati. Gerak cepat kepolisian dalam mengungkap kasus ini dengan menangkap Peggy Setiawan justru menambah pertanyaan publik karena dinilai terdapat kejanggalan. Beragam spekulasi muncul bahwa polisi salah tangkap hingga kejanggalan ini bermuara pada sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Dan pada Senin 8 Juli, Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan status tersangka pada Peggy Setiawan tidak sah. Polisi dinilai tidak cukup bukti dan harus menghentikan penyidikan. Menanggapi hasil sidang pra-peradilan, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro menyatakan polisi akan mematuhi keputusan sidang pra-peradilan dan kasus ini menjadi evaluasi bagi internal kepolisian. Putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada. Walaupun saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat sejauh mana proses yang ada. Karena kalau kita lihat dalam proses materi pra-peradilan tentu saja ada formilnya, mungkin yang penyidik tidak melaksanakan formilnya. Keputusan sidang pra-peradilan yang membebaskan Peggy Setiawan dari status tersangka akhirnya membuat publik mempertanyakan kinerja polisi. Pengacara Peggy Setiawan bahkan meminta pimpinan kepolisian, khususnya di Polda Jawa Barat, bertanggung jawab karena membuat kliennya menderita. Dan kami minta juga kepada kami, dan ini Mas, saya meminta dikit Mas, saya meminta juga kepada Kapolri, sebagai bentuk tanggung jawabnya Kapolda Jawa Barat dicopot, termasuk Dirkrimum beserta jajarannya harus dicopot. Karena kami dari awal, kebetulan Mas, saya mantan auditor militer. Dari awal perkara saya sudah tahu, perkara ini lemah sekali. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menyebut apa yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina sebenarnya wajar dalam proses hukum. Sidang pra-peradilan adalah kontrol penegakan hukum untuk menghindari peradilan sesat. Pra-peradilan ini saya kira Polda juga sudah bukan suatu kiamat. Artinya Polda tetap punya tanggung jawab mencari 3 DPO itu. Siapa? Nah, itu yang penting. Jadi ini diingatkan, pra-peradilan mengingatkan. Sebab kalau tidak, nanti berpotensi peradilan sesat. Baik. Mistak. Prof. Jadi jangan sampai timbul sesat-sesat lagi. Begitu. Hipnu menambahkan, kasus pembunuhan Vina tidak bisa dimungkiri menjadi presiden buruk kinerja kepolisian. Meski begitu, Hipnu menyebut sepatutnya putusan sidang pra-peradilan atas Peggy Setiawan menjadi desakan bagi kepolisian agar mengungkap kasus ini secara tuntas dengan bukti-bukti yang kuat. Tim Liputan CNN Indonesia.